jalan sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini salah satu kelebihannya kalau kuliah daring ya, Van sama Adit. Saya baru melek, si Niko rambutnya udah jadi kayak vokalis, wah luar biasa nih. Kalau luring ya bisa kena jambak nih mereka nih. Tapi ya nggak apa-apa. Kapan lagi kan saya kesempatan kayak gitu. Sujiono juga udah mulai agak gerondong gitu kan, Yusri kan. Nggak apa-apa, tetap di on cam aja, jangan malah di close. Ya, nggak apa-apa. Saya dulu juga pernah gondrong waktu kuliah, lebih panjang dari Niko malah, sebahu rambut saya. Nggak apa-apa, bocoran. Kita sama-sama mengalami kok masa-masa kayak gitu. Nggak mungkin saya yang lewati masa itu kan. Oke, selamat siang. Salam sejahtera, teman-teman semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan, keimanan, kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan syukur-syukur kebahagiaan. Ya, sehingga di masa yang konon katanya sulit, di masa pandemi ini kita masih bisa ketemu, walaupun berbasis moda sistem daring. Ya, harapannya semua kita bisa selamat dari masa sulit ini, masa pandemi ini, sampai besok kita bisa betul-betul melakukan aktivitas layaknya sedia kala di dunia nyata. Kalau ini kan dunia maya, ini sama-samar nih, jelas enggak ya kan. Kalau dunia nyata kan betul-betul besok kita betul-betul bersinggungan. Ya, oke, teman-teman, sesuai janji saya, untuk ini kali pertama saya mencoba menghadirkan langsung praktisi, khususnya di dunia kewirausahaan. Besok insya Allah saya coba usahakan lagi mencari teman-teman praktisi yang lain, biar kalian bisa lebih menangkap banyak warna ya, karena di dunia ini kan kehidupan itu dinamis, nggak statis, jadi kalian harus banyak belajar dari berbagai aspek, nggak saya tok yang menjadi center point ya, karena kalau hanya saya tok kacamata kuda tadi jadinya, ya kan nggak enak jadi kacamata itu. Oke, terus kebetulan kedua narasumber yang kali ini mereka adalah anak muda yang sangat luar biasa, ya. Kenapa kok saya bilang anak muda yang sangat luar biasa? Siogianya mereka ini seusia kalian. Mereka ini seusia kalian, sama-sama masih mahasiswa. Mas Adip ini kebetulan semester 6 ya, Dip ya? Iya, betul, semester 6. Semester 6, kuliah di UII. Jurusan apa, Dip? Ekonomi manajemen. Ekonomi manajemen. Nah, kalau Mas Afan ini, Afan semester 4 atau semester 6 juga, Afan? Semester 4 dong, Om. Semester 4, ya. Jadi mereka ini kakak beradik, walaupun mirip bukan kembar ya. Adip itu semester 6, Afan itu semester 4. Ya, kebetulan Adip itu bertahan menjadi penduduk lokal, kalau Mas Afan memilih untuk menjadi penduduk interlokal ini ya. Mas Afan kuliah di mana toh? Saya kuliah di MDIS, Om. MDIS. Itu apa tuh? Universitinya apa tuh? Universitinya apa itu? Management Development Institute of Singapore. Nah, ini Mas Afan ini di Singapura semester 4, Mas Adip ini semester 6 di UI. Keduanya statusnya masih mahasiswa, sama dengan kalian. Ya. Namun mereka ini itu mempunyai dua kesibukan di luar menjadi mahasiswa. Ya. Mereka ini merupakan kedua-duanya atlet. Tapi mungkin atletnya cabornya agak anti mainstream ya, bukan layaknya cabur-cabur umum ya, mereka berdua ini. Mereka berdua ini adalah pembalap off-road. Nah, ini kalau yang senang dunia otomotif ya. Mas Afan, Mas Adip ini adalah pembalap off-road level nasional. Saya nggak tahu kalau internasionalnya sudah sampai sana belum ya, karena CV-nya secara formal saya belum dapat nih. Ini masih informal. Terus yang paling menarik nih, ya selain mereka mahasiswa, terus juga atlet, ya kan sama kayak kalian. Tapi mereka itu menginovasi, memodifikasi bentuk usaha baru nih.
Nah, mereka berdua ini adalah ownernya roti gembong gede. Nah, mungkin kalau kalian yang sudah pernah konsumsi pasti familiar, ya. Kalau belum konsumsi berarti kurang milenial. Nah, karena yang punya anak-anak milenial kok. Dan roti gembong gede ini juga roti milenial. Sebagian besar konsumennya itu teman-teman kaum milenial tuh. Saya aja yang kesasar. Ya. Oke, itu background umum dari Mas Adib dan Mas Afan yang mungkin bisa menjadi referensi teman-teman. Dan kenapa mereka berdua saya mintain tolong untuk menjadi narasumber di kelas kita kali ini, berarti kan secara tidak langsung dari background teman-teman sudah bisa mensikapi sangatlah linear, ya, sangatlah sinkron. Nah, kita nanti akan banyak belajar termasuk saya dengan mereka, karena untuk pengalaman dunia creativity dan inovatif dan juga terkait dunia entrepreneur, ya mereka berdua lebih berpengalaman dari saya, ya. Dan secara tidak langsung pastinya juga bagi kalian yang sedang menempuh pendidikan di S1 PKO FIK UNY. Oke, gitu ya. Nah, sebelum ke poin nih, Mas Adib, Mas Afan, mungkin boleh gantian siapa dulu yang mau menyampaikan informasi terkait dunia usaha yang sekarang Mas Adib dan Mas Afan geluti, khususnya yang gembong gede aja ya, yang lain jangan dulu, yang gembong gedenya dulu aja, ya. Nah, nanti teman-teman silakan mencerna, mengamati ya, menangkap apa yang bisa dimaknai untuk pembelajaran. Syukur-syukur besok dari pembelajaran hari ini itu bisa kalian implementasikan betul-betul ke lapangan, ya. Jadi tidak hanya sebatas subjek toh untuk memenuhi kewajiban, mengukurkan kewajiban, ya. Harapannya setiap subjek mata kuliah itu bisa direalisasi oleh teman-teman sekalian. Karena mengingat tadi dunia ini dinamis, tidak statis. Oke. Monggo, silakan. Kalau sekarang waktu saya kasih kurang lebih 10 menit lah untuk Mas Adib atau Mas Afan dulu, silakan untuk berkisah terkait perjalanan gembong gede ini dari awal sampai sekarang ini. Silakan ya, Mas Adib dulu atau Mas Afan dulu? Saya boleh, Om. Oke, ya Mas Adib dulu ya. Adib dulu, yang tua duluan. Oh. Yang tua dulu, enggak kualat ya. Oke, Mas Adib silakan, 10 menit kurang lebih. Ya. Jadi jelas ya, suara saya. Sangat jelas, sangat jelas. Ya. Jadi sebenarnya sejarah roti gembong gede itu awalnya memang dulu sebagai tempat belajar saya, terutama untuk belajar bisnis sama yang penghasilannya itu akan digunakan untuk balapan. Sebenarnya seperti itu, Om. Oh. Karena dulu balapan biayanya memang nggak murah dan jelas itu membebani orang tua, mama sama papa. Terus mereka kepingin, coba kamu harus mandiri belajar. Nah, karena mama sama papa itu di Lombok, mereka membawa ide, wah jualan roti deh di Jogja, belum ada nih roti gembong. Dibukainlah roti gembong di Gejayan itu yang pertama. Itu saya belajar di situ sambil bisnis, sambil kuliah, sambil balapan. Jadi ada 3 fokus itu waktu itu. Itu waktu itu pernah pas mau balapan ke Cirebon kalau nggak salah, itu saya benar-benar ngerasa dalam 1 hari itu seperti hanya beberapa jam saja karena jam segini ngurusin kuliah dulu dan di saat yang sama toko harus diawasi dan malamnya waktu itu saya harus berangkat untuk balapan. Jadi benar-benar waktu itu wah seru banget lah. Ya sedih juga, kadang capek juga, tapi saya terus benar-benar ngatur waktunya, gimana caranya 3 itu harus berjalan. Dan alhamdulillah sekarang malah kemarin waktu kuliahnya online itu malah sebenarnya kesempatan untuk saya fokus di bisnisnya, meskipun balapnya juga libur gitu. Oke, ya. Jadi memang latar belakangnya roti gembong gede itu dulu untuk belajar bisnis dan untuk biaya balapan. Seperti itu, Om Pai. Ya, cukup menarik ya memang yang disampaikan Mas Adib. Namun mungkin sebelum ke Mas Afan, izinkan saya menyikapi dulu ya simpulan. Jadi gini teman-teman sekalian, subjek kita ini sesungguhnya
muaranya nanti itu ke arah sport industry atau industri olahraga, ya. Nah, di mana secara prinsipal background-nya hampir sama, layaknya yang diutarakan oleh Mas Adib tadi. Jadi dalam dunia industri olahraga itu harapannya pengembangan bidang kajian itu muncul agar olahraga, khususnya olahraga profesional, itu bisa menghidupi dirinya sendiri dengan tidak terlalu bergantung kepada anggaran negara. Ya, Jadi kan punya link and match di sini dengan apa yang diutarakan dari latar belakangnya yang disampaikan oleh Mas Adib, ya kan? Nah, sesungguhnya di situ salah satu ruh, ya. Sama mata kuliah atau subjek ini juga muaranya sesungguhnya sama ke situ juga. Jadi bagaimana cara kita untuk mengemas sebuah industri terkait dengan bidang olahraga kita, syukur bisa menghidupi bahkan turut berperan mengembangkan, memasarkan olahraga kita tersebut dari hasil industri yang kita ciptakan. Sesungguhnya di situ, berarti ada link and match ya teman-teman semua ya di kelas ya. Jadi bukan serta-merta kajian itu dimunculkan atau subjek itu idenya dimunculkan. Pasti ada alasan yang sangat kuat di situ. Oke, jadi mungkin untuk pengantar saya kelupaan tadi Mas Adib sama Safan, di olahraga itu juga ada kajian industri olahraga. Ya, salah satunya pasti ujung-ujungnya kita berbicara masalah dunia usaha atau bisnis. Ya, nah, di sini di subjek creativity, inovatif dan entrepreneur ini itu sebagai fondasi pengawalan menuju ke sana. Jadi di sini penguatnya. Nah itu. Oke, tapi jangan heran ya, berarti sudah nggak heran ya, karena Mas Habib dan Mas Safan ini juga pelaku di olahraga prestasi, teman-teman yang kuliah apalagi ya, pelaku, praktisi, akademisi, jadi konsep kenapa ini diadakan, dimunculkan seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita kasih kesempatan untuk Mas Safan dulu nih untuk berkisah. Monggo Mas Safan. Bahas Adib tadi ya. Jadi awalnya memang Roti Gembong Gede itu mulainya tahun 2019 yang melakukan pertama Adib yang menginisiasi Roti Gembong Gede karena waktu itu tahun 2019 begitu Roti Gembong jualan di Gejayan itu langsung saya berangkat untuk kuliah. Jadi pas waktu itu saya belum ikut namanya berkecimpung balapannya selama sekitar setengah tahunan itu cuma balapan sekali karena kebagian di Kejurnas di Gresik itu, tapi pas itu balapannya nggak fokus juga karena kuliah itu tadi. Jadi 1 minggu itu pulang ke Indonesia, terus Jumat Sabtu Minggu balapan weekend di Gresik, terus hari Minggunya itu langsung balik lagi ke Singapura untuk ujian. Jadi balapannya nggak bisa fokus. Nah, jadi menurut saya memang harusnya fokus di salah satu sisi lah. Jadi terus selang beberapa bulan ternyata terjadi pandemi COVID-19. Jadi 2020 itu Februari baru mulai pandemi, terus saat itu saya langsung balik ke Indonesia karena kampusnya memang pas saat itu belum ada planning untuk bisa kuliah tatap muka, nggak ada opsi, dan juga untuk kuliah online-nya juga belum ditemukan pas waktu itu ya. Belum bisa menggunakan Zoom, belum bisa menggunakan Google Meet seperti sekarang ini. Terus akhirnya memang kuliahnya benar-benar off sampai bulan Agustus. Jadi alhamdulillah dari Februari sampai dengan Agustus tersebut bisa ada waktu untuk memulai bisnis itu. Jadi memang bisnisnya dari awal memang seperti yang tadi Mas Adi udah bilang, untuk biaya balapan, karena balapan itu membutuhkan biayanya nggak sedikit ya teman-teman ya. Jadi memang di keluarga kami itu agak berat karena kami berempat, saya dan Mas Adib dan juga Bapak itu memiliki hobi yang sama, otomotif. Apalagi saya dan Mas Adib itu sama-sama suka balap dan juga berkecimpung di dunia balap tersebut. Jadi emang membutuhkan uang yang nggak sedikit juga. Nah, tentu juga agak kasihan juga kalau membebani terus orang tua. Dan kemudian pas waktu itu yang sudah diceritakan Mas Adi tadi, orang tua meminta coba untuk berlatih usaha lah untuk membuka Roti Gembong Gede tersebut. Jadi buka Roti Gembong Gede, saya juga ikut
berkecimpung juga pas waktu itu bulan Februari saya mulai, malah nggak ada balap sampai sekarang ini. Jadi ya belum Oh, berkesempatan untuk balap. Kemarin juga sempat udah ada apa namanya event rally, udah mulai pengen turun lagi tuh, tapi memang belum bukan bidang saya, jadi ya lagi apa namanya pengenalan lah. Semoga bisa berkesempatan ikut rally. oke, oke, oke. Ya, cukup menarik sekali sebetulnya ya latar belakangnya. Namun ternyata ya dari pengalaman Mas Adit dan Mas Afan itu sesungguhnya bisa menginspirasi kita semua nih. Kalau saya itu sering menyatakan gini Mas Adit sama Mas Afan, sama teman-teman kelas. Terkadang memang kreativitas kita, inovativitas kita itu sering muncul manakala kita mengalami kondisi atau posisi yang kepepet. Nah, jadi kalau saya setuju. Betul banget itu. Ya, setuju. jadi kalau saya Betul banget. Jadi saya tuh nah, kalau saya buat tom itu apa namanya? Kalau saya pelajari jadi gini, jadi apa namanya? pelajari di Singapura itu. Oke, betul. Jadi kalau saya buat tomnya itu istilahnya jadi bergeser ya. Jadi the power of kepepet tadi ya, itu sangat luar biasa. Betul banget itu. Oke, ngomong-ngomong nih dari Mas Adit dan Mas Afan, tadi ada juga hal yang menarik sesungguhnya dari Mas Afan yang mungkin sebentar, saya malah lupa untuk mengutipnya. Kalau Mas Afan tadi, ini. Jadi gini teman-teman ya, kenapa kok? Ini sebuah kebetulan dan kebetulan itu insya Allah tidak serta-merta tanpa sebab dan lain sebagainya. Allah bisawab, hanya Tuhanlah yang tahu maksud dan tujuannya. Kalau saya sama istri Nyonya, kebetulan, karena istri konselor psikologi dari teman-teman ini, itu mengenal roti gembong itu di kala masa pandemi. Jadi tadi yang disampaikan Mas Afan di akhir 2019, terus mulai melebarkan sayap di 2020, dan itu kan konon juga itu di masa pandemi, di masa sulit. Tapi ternyata yang lebih menarik, itu ini juga sudah saya pernah singgung, walaupun masih saya skip ya. Nah, sekarang saya munculkan langsung yang bersangkutan ya, Mas Adit dan Mas Afan ya, tentang kisah salah satu usaha yang mengorbit di kala pandemi ini. Itu kalau saya bahasakan seperti itu. Jadi cabang roti gembong ini kan sangat luar biasa, spektakuler. Dia kalian melebarkan sayap itu kan kurang lebih malah di masa pandemi kan, Dip sama Van ya. Nah, jadi ini kan sebuah kisah yang yang unik lah ya, yang mana banyak pengusaha itu sambat, mengeluh di masa pandemi ini, bahkan sampai harus memecat karyawan dan lain sebagainya. Tapi kalian malah membuka peluang baru, mengembangkan peluang baru, dan membuka peluang baru juga untuk tenaga kerja baru. Nah, ini kan sangat luar biasa tuh. Jadi sedikit berbanding terbalik, cukup paradoks nih ya ceritanya nih ya kalau kita sikapi ya dari kondisi realita di lapangan, dari fenomena yang sekarang melanda kita lah di Indonesia. Nah, cukup menarik. Namun saya rasa perkenalannya cukup di situ aja dulu ya, Mas Adit, Mas Afan. Nah, sekarang kita coba langsung ke poin seputar ngoceh kita, atau ngobrol receh kita ya, atau ngobrol ringan kita terkait mata kuliah ini, langsung diskusi. Ada berapa hal nih, Mas Adit dan Mas Afan, yang perlu saya utarakan dari kelas kita kemarin-kemarin, kelas teori. Ini sesungguhnya pure kelas teori, tapi kalau saya kecenderungan setiap mata kuliah saya, sekalipun mata kuliah itu teori, pasti akan saya sisipkan praktek syukur bisa ke lapangan, biar teman-teman itu mempunyai pengalaman tersendiri gitu. Jadi mereka juga bisa mengukur ekspektasinya dari mata kuliah itu. Kalau tidak, ya teori itu kan mereka akhirnya bingung nanti ke lapangan pada saat di lapangan. Nah, terus di mata kuliah ini karena pandemi, akhirnya prakteknya hanya sebatas teman-teman membuat konsep tentang kajian kewirausahaan, khususnya di bidang keolahragaan. Namun, memang kita pernah ada sesi di mana kita diskusi tentang banyak hal tuh. Ya,
Salah satunya nih, ada berapa poin sebetulnya Mas Adib dan Mas Afan yang mungkin Om Pei minta bantuan Mas Adib dan Mas Afan selaku pelaku langsung di lapangan. Syukur bisa memberikan pencerahan, memperkuat, mempertegas lagi, bahkan menambahkan apa yang sudah Om Pei sampaikan ke teman-teman. Ya, teman-teman itu lebih meyakini. Ya, ada berapa hal, mungkin kalau Om Pei izin boleh rangkum, paling banyak 8 hal saja yang mungkin nanti akan Om Pei coba utarakan ke Mas Adib dan Mas Afan. Sekali lagi mohon pencerahan dari kalian berdua. Yang pertama, ini sesungguhnya bahasa klasik, ya, bahasa klasik di mana setiap orang pengen melangkah masuk ke dalam dunia wirausaha itu selalu mengeluhkan yang namanya seputar modal. Ngomong-ngomong masalah modal nih, karena satu kelas itu pasti mengeluhkan ini di awal-awal. Nah, ngomong-ngomong terkait seputar modal, mungkin Mas Adib dan Mas Afan, apalagi juga kuliah di dunia manajemen dan bisnis, jadi pas banget nih ya, lebih mempertegas lagi dan memperkuat lagi ya, karena kalau teorinya kan, saya hanya teori umum, kulitnya doang, karena basic saya kan olahraga, bukan dunia bisnis, manajemen ekonomi, akuntansi, dan sebagainya. Ya. Mungkin Mas Adib dan Mas Afan bisa membantu Om Pei untuk memberikan pencerahan ke teman-teman nih, seputar terkait modal untuk kita mengawali berwirausaha. Kira-kira pandangan Mas Adib dan Mas Afan gimana tuh terkait masalah banyak orang, khususnya seputar modal ini? Monggo, Mas Adib dulu atau Mas Afan dulu nih? Mas Adib dulu, monggo. Kembali. Oke, gimana bisa membantu Om Pei ini untuk menambahkan banyak referensi teman-teman untuk lebih menguatkan terkait dengan modal, permodalan? Ya kalau untuk modal ya Om ya, sejujurnya untuk bisnis roti gembung ini itu sebenarnya bukan bisnis yang pertama yang saya lakuin Om. Jadi dulu sebelum jualan roti itu saya sebenarnya dulu jualan parfum. Oh, jadi parfum itu kan dulu modalnya memang nggak besar. Itu sekitar 3 juta kalau nggak salah, 3 juta rupiah. Jadi beli parfum sedikit-sedikit, kecil-kecilan, dijual lagi. Tapi waktu itu memang karena baru latihan. Itu ya sebenarnya menguntungkan Om, cuman balik lagi sebenarnya kalau bisnis itu kan tinggal fokus sama totalitasnya. Jadi kita harus memberikan full potensi dan kemampuan kita tuh terjun langsung di bidang bisnis yang kita lakukan. Nah dulu itu karena nggak fokus, cuman sambil kuliah kalau ada yang beli ya jadi terabaikan. Sebenarnya kalau untuk modal itu bukan menjadi hambatan atau alasan yang berat untuk memulai bisnis ya. Balik lagi itu. Oke, ya, oke. Nah, teman-teman, sudah ada salah satu penguat ya. Jadi, memang segala sesuatu butuh modal, namun jangan dijadikan alasan, khususnya terkait kita hendak memulai usaha, suatu usaha, itu tetap butuh modal. Namun tidak serta-merta modal itu berbicara masalah rupiah di situ ya. Jadi, banyak modal yang lain yang harus kita persiapkan juga selain rupiah. Cukup menarik, cukup menginspirasi ini Mas Adib, terima kasih. Dan selain parfum sebenarnya dulu juga jualan sepatu juga pernah juga Om, sepatu bekas tuh sama Avan itu. Jadi karena dia kan kuliahnya di Singapura, nanti kalau pas pulang sambil bawa sepatu bekas dijual lagi di Jogja di iklan-iklan kayak gitu sih Om. Memang nggak terus instan sebenarnya Om. Oke. Ya, menarik ya terkait modal, jangan dijadikan kambing hitam. Walaupun kambing itu nggak melulu warnanya hitam, ada yang putih, ada yang kombinasi, bahkan ada yang coklat juga, abu-abu dan lain sebagainya ya. Kasihan kambing kalau semua dihitamkan. Jadi ada hal yang lain juga yang bisa menjadi supporting system kita untuk berkreasi manakala ada peluang ya untuk kita melakukan atau membuka usaha, memulai usaha baru. Sangat menarik 2 poin yang bisa kita sikapi dari Mas Adib. Mungkin Mas Afan bisa menguatkan pandangan yang lain atau hal yang sama. Oke, terima kasih Om. Seperti yang tadi Om Pai bilang,
Jadi modal itu nggak melulu soal rupiah. Jadi saya mau mengutip perkataannya almarhum Bob Sadino. Bob Sadino itu pernah bilang kalau modal itu jangan dibuat alasan untuk memulai bisnis. Karena Bob Sadino pernah berpendapat karena kalau modal awal jadi pengusaha adalah modal dengkul. Jadi emang intinya adalah niat yang kuat dan juga tekad yang besar juga. Jadi untuk memulai bisnis, yaitu tadi nggak melulu soal rupiah aja. Jadi emang terkadang di suatu sisi modal rupiah itu penting juga. Cuman aslinya banyak sekali bisnis-bisnis yang bisa dimulai tanpa menggunakan modal rupiah. Seperti yang tadi Mas Adi cerita sedikit, itu saya saat di Singapura itu memulai usaha iseng-iseng lah, kayak jualan sepatu bekas. Jadi waktu saya di sana itu lihat-lihat di kayak ORX di Indonesia, cuman di sana namanya Carousel. Nah, di sana tuh banyak orang jual sepatu bekas gitu. Sepatu bekas, terus juga ada apa namanya di grup sneakers di Singapura, itu juga ada juga. Jadi saya melihat, wah ini peluang nih. Itu terus saya buat Instagram, namanya waktu itu Warung Sepatu Supply. Jadi saya screenshot dan nge-save foto-foto sepatu bekas yang ditawarkan di forum tersebut. Lalu saya post di Instagram saya, Warung Sepatu Supply itu. Terus alhamdulillah ternyata banyak juga peminatnya. Terus juga selain itu ternyata juga banyak orang yang minta just tip, kalau bahasa sekarangnya ya jasa titip. Jadi saya kan di Singapura kebetulan. Terus ada beberapa relasi orang tua dan juga apa namanya customer dari Instagram itu minta untuk bawakan barang ini gitu. Misalnya kalau di sana bawakan tas merek ini gitu. Atau waktu itu juga saya pernah juga waktu baru keluar iPhone 11 Pro, kalau misalnya teman-teman tahu. Waktu itu iPhone 11 Pro baru muncul, terus ada yang minta bawain 3 ke Jogja. Dan waktu itu oke, ini kalau misalnya saya terima, ini pasti bisa jadi untungnya lumayan nih, karena waktu itu iPhone 11 Pro belum masuk Indonesia. Jadi waktu itu saya saya terima. Terus gimana caranya ya di sana ya? Saya kan juga lagi kuliah juga, nggak mungkin kalau misalnya kuliahnya ditinggal untuk balik ke Jogja bawa barang tersebut. Jadi waktu itu dipikir-pikir, ternyata Mas Adi lagi ada hari kosong. Jadi emang ada pas itu harinya off. Jadi saya minta tolong ke Mas Adib untuk terbang ke Singapura. Waktu itu jam 10 pagi sampai Singapura, beli barangnya. Kebetulan pas waktu itu juga ada tantangan lagi. Di sana barangnya ternyata yang diinginkan sama customer itu kosong. Nah, kosong terus gimana muter otak gimana caranya? Akhirnya saya bilang tuh apa adanya sama customernya. Ini adanya ini gimana kira-kira apa enggak? Ternyata alhamdulillah customernya mau. Akhirnya oke, kita udah deal, udah transaksiin, dan juga bawalah 3 barang tersebut balik lagi ke Indonesia. Kebetulan Mas Adib langsung malamnya itu pulang ke Indonesia. Jadi mampir dulu ke Jakarta untuk transit, lalu langsung terbang lagi ke Indonesia karena besok paginya ke Jogja karena paginya Mas Adib ada kuliah. Waktu itu pas lagi di Jakarta, ternyata ada tantangan lagi. Jadi pas waktu itu hari itu penuh tantangan. Jadi tantangannya adalah masuk ke bea cukai, kena pajaknya lumayan besar juga pas waktu itu. Terus saya juga nggak enak juga kan sama customernya. Terus ternyata pelajaran yang bisa didapat adalah komunikasi itu paling penting. Jadi seburuk-buruknya kejadian suatu apapun, itu kalau dikomunikasikan dengan baik, itu akan menjadi lebih enak daripada kita menutup-nutupi kebetulan, kebenaran. Jadi pas waktu itu, saya gimana caranya, nggak mungkin dong kayak saya nombokin misalnya, saat itu pajaknya sekitar 12 juta untuk 3 HP. Lumayan besar. Nah, terus gimana caranya? Saya komunikasikan ke pembelinya tersebut, customer tersebut. Jadi tetap dikomunikasikan dengan baik-baik. Ternyata alhamdulillah customer tersebut mau menerima dan mau menanggung pajaknya itu. Terus alhamdulillah sampai Jogja diterima customernya, alhamdulillah lumayan puas lah walaupun ada beberapa tantangan. Begitu sih. Jadi intinya adalah modalnya itu nggak melulu rupiah, karena saat itu saya jual iPhone itu juga nggak bermodal juga, cuma modal post di Instagram. Terus juga untuk
jualan sepatu bekasnya itu juga nggak modal uang, cuman modal post di Instagram itu tadi. Ada beberapa yang saya modal, cuman nggak semuanya saya memasukkan uang ke situ lah. Jadi itu tadi, cuman modal post Instagram aja bisa jalan bisnis tersebut. Walaupun ya bisnisnya nggak besar-besar amat, cuman bisnis kecil lah, tapi paling nggak bisa jalan dan juga bisa menghasilkan. Itu mungkin bisa buat pengalaman juga buat teman-teman semua. Oke, wah luar biasa, sangat mencerahkan sekali ya dari Mas Adib dan Mas Afan. Banyak poin yang bisa saya tangkap ini ya. Ada dari Mas Adib tadi 2 poin secara garis besar, Mas Afan 5 poin secara garis besar. Baru satu konteks saja kita sudah mendapatkan 7 poin nih, masukan yang sangat luar biasa, pencerahan sangat luar biasa ya teman-teman ya. Dan ternyata ada sinkronisasi ya, apa yang sudah saya sampaikan, ditambahkan beberapa penguatan dari Mas Adib dan Mas Afan. Jadi kalau dari Mas Afan ini, kalau saya boleh sikapi, ada 5 poin. Yang pertama itu niat dulu. Nah, ini luar biasa nih, mengutip Bob Sadino ya, memang betul, saya pernah baca itu bukunya beliau, bahkan beli Modal Dengkul, dari dia mengibaratkan modal dari jualan rujak, entah rujak apa itu istilahnya, sampai dia punya banyak minimarket, itu luar biasa memang pengalaman dari beliau, itu sangat inspirasi ya. Niat. Nah, dan kalau dari niat ini jangan terlalu banyak masuk ke angan-angan, tapi gimana caranya dari niat ini kalau kita sudah yakin langsung do it. Ini yang susah memang. Memang simpel sih kesannya, tapi sangatlah tidak mudah. Saya sangat yakin itu bagi teman-teman, apalagi belum punya pengalaman ya. Kalau sudah berpengalaman mungkin nilai spekulasinya mungkin lebih tinggi, tapi kalau belum kan saya yakin kita belum terlalu berani untuk berspekulasi. Nah, itu menjadi masukan bagi kita semua teman-teman. Kalau kita sudah punya ide, sudah punya gambaran, segera wujudkan. Niat itu segera diwujudkan, direalisasi. Jangan hanya terbenam di angan-angan saja. Kalau cuma di angan-angan akhirnya cuma jadi mimpi gitu kan. Nah, ini bahaya nih ya. Oke, namun sisi yang lain, tidak hanya niat, kita juga harus yakin kalau ide kita itu memanglah spektakuler sehingga bisa menarik minat orang banyak untuk menjadi customer kita atau pelanggan kita atau target pasar kita. Ya. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan dunia sekarang, kita kan hidup di era industri teknologi 4.0. Nah, ini sangat luar biasa yang disampaikan Mas Afan tadi. Jadi bermodalkan bermainan medsos, kita mainin medsos tuh, G ya. Nah, jadi nge-repost dan nge-reseller, nah, luar biasa tuh kan, itu juga udah pernah kita singgung juga betulan. Ya, simple sebetulnya modal, dan saya yakin semua teman-teman di sini itu nggak ada yang nggak punya smartphone. Jadi kalau masih punya HP batangan malah saya curiga tuh, ragu-ragu juga, tuh nggak ada lagi yang jual kan, pasti semua sudah pegang smartphone. Nah, jadi saya yakin juga teman-teman mahasiswa itu sesungguhnya jauh lebih canggih daripada orang-orang kayak saya untuk dunia teknologi ya. Nah, ini lebih memperkuat lagi ya teman-teman ya. Jadi tidak harus punya toko, itu udah malah diutarakan. Kalau roti gembong kan memang kita harus punya set khusus ya. Kalau yang tadi yang disampaikan oleh Mas Afan, kita nggak harus punya set khusus, lokasi, tempat, toko, kios, dan lain sebagainya. Kita mulai repost dan reseller, kita bisa berbisnis sekalipun mungkin keuntungannya belum terlalu fantastis gitu ya. Tapi paling tidak oke lah untuk pengawalan. Sisi yang lain memang yang cukup menarik adalah era saat ini memang tidak dipungkiri, memang era networking dan komunikatif. Ya, ngomong-ngomong networking, memang sekarang udah bukan eranya kita untuk single fighter. Kita harus banyak bekerja sama, membuka jejaring yang luas, yang lebar, dengan banyak menjalin koneksi kepada banyak orang di luaran sana. Karena memang modal pemasaran dan pemasaran di Indonesia yang paling konvensional dari mulut ke mulut atau door to door itu masih sangat efektif sekali, itu tidak dipungkiri. Ya, jadi belum melulu berbasiskan iklan atau figur. Kalau di luar negeri mungkin bahasa iklan dan bahasa figur sudah sangat menghipnotis kita ya, tapi kalau di Indonesia saya rasa, saya yakin karena memang kedekatan personal itu yang jauh lebih dikedepankan, sosok mulut ke mulut dan door to door ini masih sangat efektif menurut saya ya. Dan yang terakhir terkait dengan perkembangan zaman, sesungguhnya
sudah mulai beralih dari 4.0 untuk industri teknologi, sekarang sudah mulai masuk ke 5.0 atau society ya. Nah, era sekarang ini kita harus lebih canggih untuk berkomunikasi, apalagi kalau dalam dunia wirausaha. Ya, jadi jangan malu-malu, nanti kalau malah jadi malu-maluin. Ya, jangan kayak saya, itu juga saya malah jadi malu-maluin. Ya, jadi kita harus pede untuk berkomunikasi, karena apapun yang dijual itu kapabilitas kita. Salah satunya selain performance, ya bagaimana cara kita untuk berkomunikasi. Itu sangat luar biasa. Terima kasih banyak ini Mas Arif dan Mas Sofan. Banyak apa istilahnya, banyak masukan ya dari diskusi receh kita hari ini. Nah, mungkin beranjak ke poin berikutnya nih Mas Arif dan Mas Sofan. Terima kasih untuk poin pertama. Kita berangkat ke yang berikutnya. Selain modal, biasanya yang menjadi keluhan dari teman-teman untuk memulai usahanya itu banyak keraguan-raguan. Kenapa banyak teman-teman itu sulit untuk melangkahkan kaki untuk merealisasi usahanya. Jadi maju enggak. Akhirnya ganteng enggak, cantik juga enggak, kayak Syahrini kan. Gantung jadinya kan. Nah, keraguan-raguannya itu umumnya tidak menampik, ya kan. Kalau kita berbicara soal usaha, wirausaha, bisnis, pasti kan kita orientasinya ke laba, untung dan rugi, ya kan. Nah, di sini sebagian besar dari teman-teman itu belum siap kalau terjun langsung ke dunia wirausaha itu mengalami kerugian. Senangannya yang manis-manis, keuntungan saja yang diharap-harapkan, digadang-gadang. Kerugian kalau bisa dihindari, bahkan nggak mungkin, pasti ada masanya kita mengalami kerugian. Nah, di sini hemat poinnya yang hendak Om Pai garis bawahi adalah banyak orang meragukan nantinya terhadap pendapatannya yang tidak tetap. Nah, gimana nih kira-kira kalau menurut pandangan Mas Adib dan Mas Afan seputar poin kedua ini untuk mensikapinya nih, biar kita lebih yakin. Ayo segera do. Nah, kan, modal sudah terpecahkan, masalah sesungguhnya bisa menjadi penunjang, namun tidak serta-merta seutuhnya itu menjadi penunjang utama untuk kita memulai usaha modal. Nah, sekarang poin masalah berikutnya, banyak orang ragu gara-gara tadi akhirnya. Nanti kalau kadang masuk, kadang ada enggak, lah gimana kan? Jadi pendapatannya jadi nggak tetap. Itu kira-kira gimana nih pandangannya? Mas Adib dulu, monggo, boleh? Ya memang sebelum mulai, jadi kita harus nemuin idenya dulu ya. Oh, mau bisnis apa kira-kira yang akan kita lakukan. Nah, setelah dapat ide, yakin tuh, wah ini prospek. Nah, selanjutnya berarti poinnya apa? Tentang untung dan rugi. Itu memang harus dihitung dulu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita itu jualan rugi diterus-terusin. Nah, itu sudah benar-benar salah. Jadi temukan produk atau ide atau jasa lah, itu bisa ya, yang kira-kira diterima oleh semua orang pakai, semua orang butuh. Nah itu, jadi ketika sudah ada, kita yakin dengan sebuah produk atau jasa yang akan kita lakukan untuk kita jalankan menjadi sebuah bisnis. Nah kita hitung dalam sehari itu kira-kira modalnya itu berapa, modal berapa yang itu pasti keluar atau cost utama. Nah, setelah kita hitung, nanti kita mau jual nih, harga jualnya berapa. Karena kita di Jogja, itu memang tidak bisa dipungkiri harus murah dan kualitasnya harus maksimal. Itu memang sebenarnya lumayan susah. Akhirnya apa? Ketika harga harus murah tapi kualitasnya harus maksimal, untungnya tuh tipis. Tapi nggak apa-apa, jadi memang kita harus bersyukur, belajar dulu dari keuntungan yang sedikit asal bisa jalan dulu tuh, kita sebenarnya harus sudah bersyukur karena berarti produk kita atau jasa kita itu diterima oleh masyarakat. Nah setelah itu meskipun nih di suatu hari pernah ya rugi atau kurang, ya udah nggak apa-apa, ini kan cuma satu hari, kita lihat beberapa hari yang lalu kita mengalami keuntungan, tapi kita kadang juga lupa kan, wah kita hanya fokus pada satu hari yang rugi, padahal di hari lain dan hari besok itu prospek untuk mendapatkan keuntungan dan yang jelas untung ya, dan itu jauh lebih besar daripada satu hari. Jadi kita tetap intinya harus bersyukur, hitungan yang matang tentang
biaya pokok dan untungnya itu berapa. Dan setelah itu itulah modal utama sih Om. Itu kalau menurut saya. Oke, terima kasih Mas Adit. Bagus sekali ya. Jadi biar kita nggak ragu terkait dengan pendapatan yang tidak tetap nantinya kalau kita betul-betul nyemplung di dunia usaha, ada 3 poin yang bisa saya simpulkan di sini. Yang pertama, kita harus betul-betul menguatkan, memantapkan ide bisnis yang akan kita jual, akan kita pasarkan, akan kita masarkan. Ya. Nah, sambil melihat apakah ide kita itu betul-betul mempunyai peluang atau prospek tidak di lapangan. Sehingga terkait dengan peluang atau prospek, sebaiknya memang kita memilih atau membuat ide usaha yang diupayakan semua orang itu butuh atau perlu. Ya, jadi ruang lingkupnya itu lebih luas cakupannya. Jadi produk kita itu bisa dijangkau banyak stakeholder ya atau konsumen. Nah, yang cukup menarik, tidak kalah penting yang terakhir yang bisa saya simpulkan dari Mas Adit, harapannya memang dari kedua poin sebelumnya, di situ nanti kita akan mendapatkan keajegan terkait dengan pendapatan dari ide usaha yang kita realisasikan tersebut. Nah, ini memang tidak mudah juga, namun bisa menjadi pencerahan untuk kita melangkah ya merealisasi. Terima kasih Mas Adit. Mas Afan mungkin untuk bisa lebih memperkuat. Untuk menambahkan aja sih Om. Jadi pertama saya juga belajar banyak sama Mas Adit tentang bisnis dan tentang yang lainnya juga. Jadi pas suatu hari itu saya pernah pas awal merintis yang toko roti Gubeng Gede yang di Godean, itu memang hari-hari awal itu emang berat. Terus saya sharing-sharing sama Mas Adit. Terus akhirnya outputnya adalah kita nggak mungkin untung itu untung terus dan nggak mungkin rugi itu gitu. Jadi yang namanya usaha itu pasti nanti ada untungnya dan juga ada ruginya. Tapi tentu kita pengennya banyak untungnya. Tapi yang perlu dimaklumi adalah, yang perlu diketahui juga itu adalah kita usaha untung, tapi juga harus paham suatu saat kita juga bakal rugi. Yang mungkin tadi Mas Adi sudah sampaikan juga, di satu hari itu kita rugi. Itu memang harus dihadapi juga, dan juga kita harus maklum juga dari awal sebelum kita mulai bisnis, kalau kita tuh nggak mungkin nanti usaha itu untung terus, nanti pasti ada ruginya suatu saat. Nah, itu kalau misalnya udah memahami itu, mungkin nanti pas suatu saat kejadian di suatu hari itu merugi, itu jadi agak maklum duluan. Jadi oh iya dia ternyata memang benar usaha itu nggak untung terus, pasti ada ruginya. Ya, kalau ada permakluman itu di awal, pasti lebih mantap untuk terjun ke bisnis tersebut. Terus juga beberapa waktu lalu saya juga baca buku dan juga sharing-sharing juga sama Mas Adit. Terus itu yang namanya high risk itu high return. Jadi sesuatu yang beresiko tinggi pasti juga kembalinya besar juga. Jadi misalnya kita usaha, kalau high risk high return biasanya diterapkannya di investasi, di foreign exchange atau yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita masukin dana besar di forex tersebut, itu resikonya besar. Tapi juga kemungkinan untuk kembalinya juga lebih besar lagi. Dan itu juga bisa diterapkan juga di bisnis. Jadi kita menaruh banyak resiko di bisnis tersebut, tapi harapannya kembalinya juga nanti banyak juga. Misalnya untungnya juga banyak, dan selain sebagainya itu. Gitu sih Om. Oke, ya terima kasih Mas Afan. Wah ini kajiannya tambah kuat lagi ini ya. Ada betul-betul sudah istilah khusus dunia bisnis masuk ya. Oke, ada 2 poin yang bisa Om simpulkan ya. Jadi yang pertama itu memang kalau dalam dunia bisnis wirausaha ya kita harus menguatkan mental kita, khususnya terkait dengan penguatan diri, pemantasan diri, dan penerimaan diri. Karena kita berbicara tadi masalah pendapatan tidak tetap ya, atau fluktuatif. Karena memang itu pasti akan terjadi siogianya. Pasti akan terjadi. Iya, yang kedua, ya pandangan high risk itu adalah high return, memang dalam dunia investasi sangat masif ya, sangat kuat ya pandangan ini. Namun
kalau kita baru memulai, belum mempunyai pijakan awalan, saya rasa mungkin ini menjadi opsi yang kesekian untuk pemahaman ini, karena memang ya cenderung ya tadi resikonya memang tinggi, tapi ya memang muternya juga cepat dan banyak. Tapi kalau kita belum punya pegangan, khawatirnya kalau yang di awal kita merasakan yang high risk-nya dulu, ini malah bahaya. Oke. Betul, dunia investasi, karena terus terang saya sendiri juga pernah terjun di dunia seperti itu. Oke, teman-teman, untuk sekedar pandangan, jadi memang yang mengenal roti gembong gede, kalau yang bisnis yang lain dari Mas Adib dan Mas Afan ini kan saya belum familiar ya. Kalau roti gembong gede, saya sudah cukup familiar. Itu tidak sengaja dulu memang di awal masa pandemi, dikala Afan buka cabang di Godean, karena rumah saya di Godean, ya terhipnotis saya dengan roti ini. Ya. Sampai sekarang itu nggak bosen gitu loh. Sampai anak-anak saya pun juga ya nagih gitu kan. Bahkan mereka punya karakter, punya ciri khas. Yang A sukanya yang ini, yang B sukanya yang ini. Ya. Biar teman-teman nggak penasaran kalau di Jogja, udahlah akses itu roti ya. Oke, terus murah loh, ada yang 10.000, pokoknya nggak mahal, nggak inilah, nggak bikin kantong bolong lah ya. Aksesnya juga banyak, kan di Jogja sekarang 24 atau 25 cabang ya sekarang ya? Oh, belum sampai Om. Oh, belum? Sampai. Belum, baru 16. Nah, di Jogja sudah ada 16 outlet ya, 16 cabang untuk roti gembong ini, dan sekarang programnya teman-teman 2 mahasiswa yang luar biasa ini, Road to 100 outlet ya. Nah, mungkin untuk biar pandangan teman-teman ya, mereka pengen melebarkan se-Jawa, bahkan wilayah timur itu masuk ke Bali dan Lombok. Nah, bayangkan semester 4 dan semester 6 ya, sama dengan kalian. Oke. Oh ya, yang sudah operasional totali sekarang sudah 54 ya di wilayah Jawa ya khususnya ya. Nah, iya. Kemarin di Bandung. Bandung yang terakhir untuk 100. Oke, teman-teman sekalian, ini Mas Adib sama Mas Afan kira-kira prepare waktunya masih ada berapa waktu lagi nih? Karena tadi kan katanya ada agenda nih. Kalau saya pribadi saat ini juga mohon pamit sekalian Om, karena saya mau ada perjalanan ke Jakal, ada janjian. Oke. Kalau gitu bisa sama Mas Adib. Ya, atau gini aja enggak apa-apa, karena nggak seru kalau hanya Mas Adib atau Mas Afanto. Ini lebih seru kalau dua-duanya ada. Oke, teman-teman, mengingat waktu yang sangat terbatas, tapi sangat banyak yang bisa kita jadikan pembelajaran dari 2 teman kita yang sangat luar biasa ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian di kelas saya. Dan beberapa keraguan-raguan kemarin, walaupun baru 2 poin, syukur nanti mohon izin Mas Adib dan Mas Afan, kalau masih ada kesempatan, masih bisa join bareng kita lagi di kelas ini, karena masih ada 6 poin yang membuat teman-teman penasaran, agak terjawabkan ya, tertuntaskan gitu, di lain kesempatan. Ya, nanti kita bisa ngobrol bareng. Begitu, teman-teman sekalian, mungkin sesi diskusi tanya-jawabnya, tolong kalian catat dulu saja. Saya masih merangkum dari apa yang sudah kita lalui beberapa sesi sebelumnya. Nanti di kesempatan berikutnya, insya Allah, kalau Mas Adib dan Mas Afan masih punya kesempatan bareng kita akan tuntaskan ini perlahan. Ya, begitu. Mungkin kita cukupkan terlebih dulu, enggak apa ya teman-teman kelas? Ya, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya, Pak. Sudah kalian rangkum. Dan untuk pencermatan, saya harap poin-poin yang menjadi bahan diskusi kita hari ini untuk bisa kalian rangkum menjadi tulisan, paper, ya. Tidak terbatas berapa halaman, nanti silakan di-upload di Google Classroom kita, ya. Dikumpulkan paling lambat di minggu depan di satu hari sebelum. Ya. Jadi hasil diskusi kita hari ini tolong diresum oleh semua teman-teman di sini, pembelajaran apa saja yang bisa didapat, dan tolong dikuatkan dengan kajian-kajian teori yang ada, khususnya kajian teori yang terkini ya, jangan yang terlalu tua ya. Nanti terus di-upload di Google Classroom kita, nanti kita maknai bersama-sama. Begitu, terima kasih banyak atas kesempatannya Mas Adib dan Mas Afan. Sekali lagi,
kami aturkan. Ya, sama-sama Om. Baik. Semoga Sama-sama. sedekah ilmu dan pengalaman Mas Adib dan Mas Afan hari ini bisa menjadi amal jariah Mas Adib dan Mas Afan, karena Amin. pastinya menjadikan manfaat bagi kami semua di sini. Ya, oke. Akhirul kalam, marilah kita tutup perjumpaan hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kami tutup kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salam sehat selalu, salam bugar selalu. Semoga tetap kuat, sehat, bahagia, dan kita lepas dari masa sulit ini. Amin. Amin. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Mas Adib dan Mas Afan. Bukannya ditunggu. Ya, Om. Sampai jumpa Om. Oke. Ya, monggo. Kalau mau live, silakan. Kenapa? Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.